Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren, tempat yang penuh dengan sejarah dan tradisi. Dulu, pesantren adalah tempat yang sederhana, dengan kiai dan ustadz yang mengajarkan ilmu agama. Sekarang, pesantren telah berubah dengan teknologi dan globalisasi yang membawa perubahan besar. Tapi, masih ada tantangan yang perlu diatasi, yaitu kurangnya toleransi budaya di antara para santri. Bagaimana pesantren dapat membangun toleransi dan harmoni di tengah perbedaan budaya? Pak, apa harapan Bapak ya Pak terhadap pesantren ke depannya dalam menghadapi perkembangan zaman? Ya. Jadi kan intinya dalam pendidikan itu takdir ya, perubahan. Itu memang jadi berubah. Kita ingin anak-anak yang sekolah di sini yang sekaligus juga dengan pesantren itu ya paling tidak mereka itu bisa membawa Islam di semua kehidupan. Ya, kalau dalam bahasa kami itu nahnu duat qobla kulli syai. Jadi apapun profesinya, dakwah jalannya gitu. Ya, nggak harus jadi dai. Dia bisa jadi mungkin di kepala dinas, jadi mungkin di tentara, mungkin jadi di birokrat, kemudian jadi mungkin pedagang, ya. Jadi apa saja gitu. Nah, itu kita inginnya anak alumni dari sini kemudian bisa menjadi bagian dari itu. Nah, maka kita merancang kurikulum ini memang disesuaikan dengan zaman, karena Rasulullah sendiri ya memberikan arahan pada kita, jadi didiklah anakmu sesuai dengan zamannya gitu. Mungkin kan kalau zaman saya dulu nggak ada yang kenal kayak gitu kan, bisa dapat telepon yang ini apa yang manual aja itu udah yang diputar dulu. Ya, mungkin kalian nggak pernah ngalami ya dulu ya, ada nggak pernah telepon yang diputar ya? Pernah dulu ngantri di wartel? Belum pernah ya? Dulu wartel, wah saya setengah 6 itu habis sholat subuh langsung ngantri, soalnya kali 50% juga kalau pagi ini wartel. Nah, hari ini nggak ada dengan kayak gitu. Jadi memang tantangannya hari ini kita kalau hanya sekedar materi-materi pembelajaran di kelas ya, coba lihat di YouTube atau di HP, di AI itu apa yang nggak ada, materi keagamaan, materi pembelajaran, materi apa gitu, itu ada semuanya gitu. Dulu di pesantren beraktivitas dengan penuh semangat, mulai dari bangun pagi, beres-beres kasur, wudhu, dan sholat berjamaah. Setelah itu, mereka belajar kitab kuning dengan menulis tangan dan diskusi langsung dengan kiai dan ustadz. Mereka juga menghabiskan waktu bersama teman-teman, berbagi cerita, dan membangun persaudaraan. Namun, zaman berubah dan teknologi masuk ke dalam kehidupan para santri. Mereka belajar dengan menggunakan laptop dan aplikasi digital. Diskusi tetap seru, tapi kini dibantu teknologi. Mereka dapat mengakses informasi dari seluruh dunia dan memperluas pengetahuan mereka.
Dulu, jika para santri ingin mengirim surat kepada keluarga, mereka harus menitipkan surat tersebut kepada satpam atau pengurus pesantren. Ada orang? Iya. Ini ada surat. Untuk siapa, Pak? Anak Dewi. Oh iya. Kami ini ada titipan dari Adik. Oh iya, terima kasih Ustazah. Namun sekarang, mereka dapat menggunakan handphone untuk mengirim pesan atau melakukan video call dengan keluarga, sehingga komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Dulu, jika para santri ingin makan enak, mereka harus jalan kaki ke warung atau ke pasar. Dan sekarang, mereka dapat memesan makanan melalui aplikasi GoFood dan makanan langsung diantar. Mereka dapat menikmati makanan favorit tanpa harus meninggalkan asrama. Ada makanan. Namun, di balik kemajuan ini, ada tantangan yang perlu diatasi. Kalian gak bisa kan selalu kuirin Ustaz. Orang itu aja takut. Dapur sudah teman. Oke, saya lakuin. Ustaz, ini ada yang nungguin saya. Siapa? Gak tahu orang Jawa. Mereka nungguin saya, bully saya yang hitam. Karena saya orang Papua. Emang berapa orang? 3 orang. Dan nanti saya panggil dia. Ustaz. Kenapa kalian gangguin si Alif? Berhenti hitam. Itu nggak boleh, walaupun si Alif dia hitam, kita tuh sebagai orang Indonesia tidak boleh saling menjatuhi, saling membuli, karena walaupun kita berbeda-beda ras, kita harus saling
bertoleransi, jangan saling membuli ya. Ya, itu pesan Ustadz buat kalian. Dan kalian jangan diulangi lagi ya. Di sini saya izin ya untuk mewawancarai mengenai pondok pesantren Indonesia ini. Oke, di sini kita udah ngambil 2 santri untuk perwakilan mewawancarai mengenai pesantren ini. Baik, untuk pertama, bagaimana tradisi pesantren ini yang masih dijaga? Hafirul, boleh dijelaskan? Ini di sini tuh setiap habis ada kopiok itu pidato di depan yang lain. Ada lagi nggak selain dari Hafirul ini? Ada yang namanya sapala. Sekolah, ya. Itu bagaimana? Jadi arti dari kata sapala itu santri pecinta alam. Oh iya. Jadi kegiatan itu dibuat untuk dilakukan di seperti alam di pesantren. Oke. Selain dari itu ada lagi nggak? Udah. Nah, menurut kalian dengan adanya tradisi tersebut itu apa sih maknanya? Itu kan pidato jadi mengajarkan kita supaya berani, terus supaya di situ juga bagaimana kita menjelaskan sesuatu kepada banyak. Oke, kalau yang tadi yang sapala itu maknanya? Kalau makna dari sapala itu mengajarkan santri agar lebih mencintai alam, lebih mengetahui keadaan alam, dan lebih membangun mental. Oh, iya. Nah, kemudian di sini itu ada gak perubahan pelaksanaan dari kegiatan tersebut yang dimana dulu itu gimana, yang sekarang gimana gitu? Jadi apa perubahannya? Kalau dari Hafirul itu masih tetap sama ya, itu ada batas minimal itu tidak berbuka. Itu semuanya itu ditonton oleh semua santri atau emang salah satu aja gitu? Ditonton semua santri. Kalau yang perubahannya ada gak? Paling kalau salah pakai alat elektronik aja gitu. Oh, dari propertinya mungkin ya. Ya. Kemudian dari kedua kegiatan tersebut atau tradisi tersebut, apa sih harapannya supaya tetap terjaga? Harapannya dari Hafirul ini bisa meningkatkan skill kita setiap santri. Kita keluar dari pesantren sudah ada bekal ngomong di depan. Ya, jadi bisa public speaking di depan masyarakat. Ya. Kemudian yang satu, harapannya apa biar tetap terjaga? Harapan dari Sapala, jadi santri yang keluar dari sini mempunyai bekal bisa bertahan hidup, mental yang baik di depan umum, dan bisa mengetahui apa saja keadaan alam di luar. Ya, ya. Baik, terima kasih wawancara ini telah selesai yang dari santri. Dengan film ini, kita dapat melihat bagaimana pesantren mengalami perubahan besar dengan kemajuan teknologi. Namun, nilai-nilai tradisi dan kebersamaan harus tetap terjaga. Walaupun berbeda budaya, para santri hidup bersama dengan harmonis dan dengan toleransi serta saling menghargai. Dengan itu, dapat menciptakan lingkungan yang damai.